Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juni pada minggu ke-24 tahun 2022, khotbah singkat berisikan kesaksian perjalanan hidup saya selama 63 tahun. Kesaksian ini terbatas pada 3 topik. Topik 69, kesaksian hidup dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagian yang pertama. Topik 70, kesaksian hidup dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagian kedua. Topik ke-71, kesaksian hidup latar belakang kehidupan pelayanan. Kita masuk dalam topik 69, kesaksian hidup dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia, karena pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2022, merupakan hari ulang tahun saya yang ke-63. Saya mempergunakan kesempatan ini untuk memberikan kesaksian hidup dalam perjalanan hidup pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan. Diawali dengan pelayanan pada Gereja Pantekosta di Indonesia, Kebon Kacang, sekarang bernama GPDI Sosyanin, terutama dilakukan pada cabang di Sarina, belakang Jakarta Theater, sekitar tahun 1972 sampai dengan 1978. Diawali dengan membantu pelayanan sekolah minggu, dan kemudian berlanjut dengan tugas pelayanan pada ibadah pemuda dan remaja maupun kebaktian umum. Selanjutnya saya melayani di cabang Pekayon dan Cilandak. Pelayanan ini dilakukan setiap hari Minggu setelah kami bersama-sama mengikuti ibadah pagi di gereja pusat. Pada cabang Pekayon Cinere, saya berfokus pada pelayanan remaja dan ibadah umum. Sedangkan pada pelayanan lain, yaitu di Cilandak, saya lakukan sesuai dengan tugas dalam jadwal yang dibagikan kepada tim pelayan. Pada kedua cabang ini, saya memulai tugas pelayanan sekitar tahun 1978 sampai dengan tahun 1982.
berakhirnya pelayanan di sini sehubungan dengan selesainya pendidikan saya. Ajun akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saya ditempatkan di Manado, Sulawesi Utara. Pada pelayanan gereja pusat, yaitu di Kebon Kacang, saya juga mendapatkan tugas sebagai pemimpin puji-pujian pada ibadah umum. Selama masa pelayanan, Gembala GPDI Kebon Kacang adalah Pendeta H. Kristianto, almarhum. Saya mendapatkan surat keterangan pelayanan yang ditandatangani oleh Bapak Gembala yang menjelaskan saya sebagai seorang pendeta muda. Dan surat keterangan ini saya berikan kepada Pendeta Chin An Senduk, almarhum, selaku Gembala GPDI Tikala Manado. Untuk diketahui, tahun 1982 sampai dengan 1986, saya bertugas sebagai seorang auditor pemerintah pada wilayah Manado, Sulawesi Utara. Dan selama waktu tersebut, saya pergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentunya setelah jam kerja. Surat keterangan saya juga berikan kepada Pendeta Herman Mulyadi selaku Gembala AFGF Petersham, New South Wales, Australia. Karena pada saat itu, yaitu tahun 1991 sampai dengan 1993, saya mendapatkan beasiswa untuk mengambil pendidikan pasca sarjana di Australia, tepatnya di University of Wollongong. Dan selama periode tersebut, saya tetap melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tentu setelah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Sebagian dokumentasi foto pelayanan saya di Pekayon, cabang Pekayon dan Sarina dapat dilihat pada gambar 1 yang saya lampirkan berikut dengan kegiatan Persekutuan Mahasiswa Kristen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1979 sampai 82. Desember 1982 sampai dengan Juni 1986, saya berada di Manado dalam rangka tugas sebagai auditor pemerintah. Saya bergabung dengan Gereja Pantekosta di Indonesia, cabang Tikala, atas usulan Bapak Gembala di Jakarta. Saya bergabung dan aktif dalam pelayanan pemuda remaja yang disingkat dengan Pelprap Tikala, yang meliputi pos penginjilan Tikala Kumaraka, Tikala Baru, Mahakeret, dan Teling Atas. Dan pada waktu pergantian pengurus, Gembala Sidang
mempercayakan saya sebagai ketua. Kegiatan ibadah Pelpraptikala setiap Selasa dan doa semalam suntuk setiap hari Sabtu, serta hari-hari lainnya adalah hari-hari ibadah pada pos-pos penginjilan. Pada waktu tertentu, saya melakukan kegiatan penginjilan pada desa-desa di daerah Minahasa dan Pulau Naim. Ada yang saya lakukan secara berkelompok, 2 atau 3 orang, maupun bersama-sama dengan tim penginjilan Pelpraptikala yang ada. Selain aktif pada pelayanan pemuda remaja, saya juga turut aktif dalam pelayanan berbagai pos penginjilan yang ada, termasuk pelayanan kaum pria. Sebagian kecil foto pelayanan saya di Manado bisa dilihat pada gambar kedua yang saya lampirkan. Selama saya berada di Manado, saya juga turut aktif membantu pelayanan persekutuan Oikumene Sola Fide yang ibadahnya dilakukan setiap hari Senin malam. Sejak Juni 1986 sampai dengan Januari 1991, saya kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saya bergereja lokal pada Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service GSJA CWS. Namun pelayanan dilakukan di luar gereja lokal. Pada gereja lokal, saya mengikuti Lay Leadership Institute atau disingkat dengan LLI, atau pelayanan pendidikan kaum awam PPKA selama kurang lebih 2 tahun. Semula pendidikan ini diperuntukkan untuk nantinya melayani pada gereja setempat. Saya melayani pada gereja lokal sebagai pembimbing rohani atau konselor setiap dilakukan altar call dalam pelayanan khusus. Pelayanan pada gereja lokal berlanjut setelah saya menyelesaikan masa pendidikan pasca sarjana di Australia. Pelayanan-pelayanan selama periode ini yang saya lakukan di luar gereja setempat, terutama pada Yayasan Penginjilan Maranatha dan Persekutuan Doanya, juga merangkap sebagai pengurus. Pelayanan mencakup pelayanan dari rumah ke rumah, undangan gereja dari berbagai denominasi, melakukan kegiatan penginjilan, pelatihan pelayanan dan penginjilan, dan persekutuan doa setiap minggunya. Pelayanan ini sudah dilakukan sejak tahun 1979
sampai dengan masa awal pandemi tahun 2021. Berbagai denominasi dari gereja-gereja yang memberikan undangan pelayanan khotbah secara periodik atau temporer. Dan selama masa pandemi, pelayanan dilakukan secara live streaming via Zoom maupun Facebook. Foto-foto di dalam kegiatan pelayanan saya pada periode ini dapat dilihat pada gambar ketiga. Demikian kesaksian di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagian yang pertama, kita jumpa pada topik berikutnya, yaitu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagian yang kedua,